Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Di pertemuan ini kita menerangkan tentang perempuan kedua yang sempurna, yaitu adalah Sayyidatuna Maryam rahimahullah subhanahu wa ta'ala anha, yang mana cukup bagi beliau ini kemuliaan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan dan merekam secara khusus nama beliau di dalam kitab yang paling mulia, Al-Quranul Azim. Di sana disebutkan tidak cuma satu kali atau dua atau tiga atau empat, tetapi disebutkan sebanyak 24 kali. Bayangkan, yang menyebutkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Disebutkan di dalam kitab yang paling mulia, yang tidak dinasakh, tidak diganti sampai akhir zaman. Tidak cuma sekedar di majalah disebutkan, tidak cuma sekedar di media, tidak cuma disebutkan di TV. Kalau kita viral di TV, viral di media sosial, paling sebulan 2 bulan hilang sudah kisah viral tadi. Apalagi kalau ada bisi skill. Nah itu aja skillnya, apakah modelnya kata-kata kah, modelnya ada quotes nang membuat orang takjub. Ya sebulan 2 bulan terkenal, diundang orang ke sini ke sana, itu hilang kabarnya, mana artinya si fulan dulu. Orangnya ini penjualan nasi goreng. Kita katakan penjualan nasi goreng bukan sesuatu yang tidak mulia, bukan. Tapi maksudnya apa? Karirnya itu setempat benar, penyebutan itu setempat benar. Apalagi kalau seandainya penyebutannya ada baik. Ini Sayyidatuna Maryam disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus lagi Allah SWT secara langsung menyebutkan nama beliau. Tidak cuma sampai di situ, sampai di dalam Al-Quran disebutkan nama surah Maryam. Tidak cuma nama beliau yang disebutkan, keluarga beliau disebutkan juga, surah Al-Imran. Tidak cuma sampai di situ, anak beliau Sayyiduna Isa. Tidak cuma sampai di situ, bahkan permintaan Hawariyun, mereka minta daripada permintaan makanan diturunkan dari langit, dinamakan surah Al-Maidah, makanan yang turun dari langit. Ini semua dari mana? Semuanya berasal daripada Sayyidatuna Maryam rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya beliau ini, dan momen tersebut abadi sampai hari kiamat. Bahkan beliau punya anak yang luar biasa, Sayyiduna Isa, yang akan diturunkan oleh Allah SWT kelak di akhir kiamat untuk membunuh daripada Dajjal. Luar biasa. Ini adalah Sayyidatuna Maryam rahimahullah SWT. Kalau seandainya kita menanyakan, bisakah kita juga dikenal oleh Allah SWT, dibanggakan di tengah para malaikatnya? Jawabannya bisa. Siapa misalnya di antaranya? Sayyidina Uwais Al-Qarni, wa kana ma'rufan fis sama' wa majhulan fil ard. Di langit semua orang tahu tentang Uwais Al-Qarni. Beliau adalah orang yang hidup di zaman Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi. Bahkan beliau tidak sampai mendapat gelar sahabat. Karena apa? Mengurus ibu beliau. Pada waktu itu orang-orang Muslim berbondong-bondong datang ke Madinah. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, supaya mereka menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak berangkat. Karena apa? Karena mengurus ibu beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan kabarnya kepada seluruh penjuru langit dan kepada makhluk yang paling mulia, Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Ayo bayangkan, karena pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Sampai akhir hayat beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama daripada siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini kata Rasulullah SAW bakalan memberikan syafaat sebanyak Qabilah Mudhar. Kenal benar Qabilah Mudhar itu pada waktu itu. Dia akan memberi syafaat di hari akhir.
bahkan dua sahabat yang hebat, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, diutus Nabi Muhammad SAW untuk menemui Uwais Al-Qarani. Nabi Muhammad SAW kenal betul dengan Uwais Al-Qarani. Beliau menyebutkan tanda-tanda Uwais Al-Qarani itu bagaimana, sifat-sifat Uwais Al-Qarani itu gimana. Tidak pernah ketemu. Uwais Al-Qarani pengen ketemu Nabi SAW, tetapi Allah SWT memberikan sesuatu hadiah yang lebih lagi. Apa? Allah Ta'ala yang mengenalkan beliau kepada Nabi SAW. Nabi SAW tahu sifat beliau. Beliau perintahkan dua sahabat beliau termulia, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, tidak cuma untuk sekedar bertemu, untuk menyampaikan salam Nabi Muhammad SAW kepada Uwais Al-Qarani. Tidak cuma sampai di situ, bahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali yang ikut berperang. Ayo bayangkan, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq, ikut perang ini, ikut perang itu. Bukan orang biasa ini. Disuruh kalau ketemu minta doa lawan Uwais Al-Qarani. Tidak cuma sampai di situ, minta agar Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka di hadapan Uwais Al-Qarani rahimahullah subhanahu wa ta'ala rahmatul abrar. Kita apakah bisa seperti itu? Maka sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Muslim, juga diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi, disebutkan juga dalam hadis An-Nasai, bahwasanya Sayyiduna Muawiyah beliau meriwayatkan pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi keluar dari rumah beliau mendatangi para sahabat yang sedang duduk bersama. Ini kalau dalam bahasa Arabnya halaqah. Halaqah itu adalah tempat duduk bersama di sana. Akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW keluar mendatangi mereka, Nabi SAW bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk bersama di sini? Akhirnya para sahabat tersebut menjawab, "Qalu jalasna bi dzikrillah ta'ala." Kami duduk bersama di sini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahmaduhu ala ma hadana, dan kami memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Taala telah memberikan hidayah kepada kami. Akhirnya apa kata Rasulullah? Allah ma ajlasakum illa dzalik. Apakah benar kalian berduduk karena Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah kalian berduduk kecuali untuk itu? Maka kata para sahabat menjawab, Allah ma ajlasana illa dzalik. Kami tidaklah berduduk kecuali karena itu. Maka kata Rasulullah, amma ini lam astahlifkum tuhmatan lakum. Sebenarnya saya menyuruh kalian untuk bersumpah itu bukan karena saya ragu terhadap apa yang kalian ungkapkan. Maksudnya apa? Rasulullah kadang putar sahabat berdusta. Bahkan orang kadang ini sebenarnya ini lagi memandiri orang kah, memandirikan orang kah, lagi rame berdudukan, datang tuan guru kah, datang sesepuh kampung kah, langsung ubah bandiran. Bapak ini mendudukan sini. Artinya kami lagi berzikir. Artinya kami lagi memikirkan bagaimana acara. Oh, kami lagi memikirkan apa anak-anak kami gina cara mendidiknya. Padahal hanya untuk mandirakan orang. Macam-macam orang datang sesepuh kampung, datang guru langsung bujuran. Jadi maksud sebenarnya aku menyuruh kalian bersumpah bukan karena mencurigai kalian melakukan hal-hal yang tidak, mengungkapkan hal yang tidak, tetapi ada Jibril. Barusan Jibril datang kepadaku. Fa akhbarani, dan Jibril mengkhabarkan kepadaku, annallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubahi bikumul malaikah. Barusan Allah Ta'ala telah membanggakan kalian, dalam bahasa sekarang memviralkan kalian di hadapan para malaikatnya, sehingga malaikat Jibril turun. Artinya itulah sahabat nang lagi berdudukan di muka rumah dia itu lagi viral di langit. Jelas saya kalah. Akhirnya apa? Jelas saya salah. Aku menakuni kenapa ini supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelah kalian. Dalam artian karena kita mau dikenal Allah Ta'ala, viral di langit, dikenal oleh penduduk langit,
sebenarnya gampang aja caranya, yaitu adalah kita duduk bersama untuk bersalawat kepada Nabi SAW, berzikir dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan perkumpulan kita ini, kita bersama-sama membaca burdah menyebabkan agar kita dikenal oleh Allah SWT, dikenal oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, dan dikenal oleh para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidatuna Maryam, luar biasa. Beliau sudah dikenal, diabadikan lagi nama beliau, momen-momen daripada sejarah hidup beliau. Bahkan tidak cuma sejarah hidup beliau, dari sejarah orang tuanya diabadikan oleh Allah Ta'ala. Terus apa? Anak beliau. Terus apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan daripada kemuliaan-kemuliaan beliau, rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai cerita ini dengan keluarganya Sayyidatuna Maryam, dari ayah beliau? Karena beliau ini kebetulan bakalan dilahirkan dan bakalan melahirkan seorang anak yang tanpa ayah. Ayo kan, kegampangan perempuan yang suci tiba-tiba melahirkan anak tanpa ayah. Ini jadi omongan besar, jadi gosip besar. Belum lagi zaman itu ini adalah orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel ini, jangankan kejadian di antara manusia, di antara makhluk ini, kalamullah, kitabnya Allah Ta'ala, mereka berani merubah untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup mereka. Hukum-hukum Allah Ta'ala berani mereka rubah untuk kemaslahatan hidup mereka. Mereka adalah orang yang tidak mempunyai akhlak, mereka jauh dari agama dan berani mengobrak-abrik, merubah-rubah daripada kalamnya Allah SWT. Apalagi kalau kejadian seperti ini. Akhirnya Allah Ta'ala pun memulai cerita ini, memulai kehidupan ini, memulai sejarah ini dengan batu loncatan bahwasanya beliau mempunyai keluarga yang baik. Akhirnya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Allah Ta'ala memilih daripada segenap makhluknya Nabi Allah Adam, dan memilih lagi daripada Nabi Allah Nuh. Terus apa? Dari zuriat Adam, dari zuriat Nuh, Allah Ta'ala pilih lagi ala Ibrahim, keluarganya Nabi Allah Ibrahim, di antara keturunan dan keluarga Nabi Ibrahim, yaitu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Tapi sebelumnya dari jalur nasab lain ada ngarannya Al-Imran, yaitu adalah keluarganya Imran. Imran ini bukan nabi. Imran ini Imran bin Masan namanya. Imran bin Masan, keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim. Padahal ini keturunan Nabi Allah Ibrahim, tapi untuk lebih menguatkan lagi bahwasanya mereka adalah keturunan yang mulia, Allah Ta'ala mengkhususkan dari keturunan Ibrahim Al-Imran, alal alamin, atas segenap daripada alam semesta ini. Dalam artian apa? Allah Ta'ala pilih Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, dari segenap keluarga dari Nabi Allah Ibrahim. Secara khusus Allah Ta'ala pilih Sayyiduna Imran, ayah daripada Sayyidatuna Maryam rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cerita ini dimulai? Cerita ini dimulai ketika Imran menikahi perempuan yang bernama Hannah. Jadi ibunya Sayyidatuna Maryam namanya siapa? Hannah. Sidin ini bisiding sanak perempuan juga, ngarannya Asya. Dua-duanya anak daripada Ghaful. Paham sudah? Sayyidatuna Hannah menikah dengan Imran, ayah daripada Sayyidatuna Maryam. Sedangkan Asya itu menikah dengan Sayyiduna Zakaria, Nabi Allah Zakaria. Jelas ini?
Jadi Asya lawan Hannah beri sana. Sayyiduna Zakaria kawin lawan Asya. Sayyidatuna Hannah kawin lawan Imran. Dalam artian Sayyiduna Zakaria, Nabi Allah Zakaria itu bini Sidin beri sana lawan mamanya Sayyidatuna Maryam. Sudah jelas ini? Tapi masalahnya apa? Masalahnya Hannah lawan Asya ini dua-duanya sulit untuk mendapatkan anak. Ngalih benar, anak benar bisa anak, tapi kada bisa anak sampai beranjak tua, kada bisa anak. Sampai-sampai orang menuduh, kalau ulun mohon maaf menyebutkan kata ini, orang menuduh mandul. Kada bisa anak artinya. Asya kada bisa anak, bini daripada Sayyidina Zakaria. Hannah kada bisa anak juga. Mungkin buat ibu-ibu tahu, ya Allah, nanti apa rasanya menikah sudah beberapa tahun kada bisa anak, ya Allah. Jadi panderan orang lah. Jadi inilah, itulah. Tapi walaupun seperti itu, mereka ini adalah keluarga yang mulia. Imran ini adalah pimpinan daripada Banu Israel pada waktu itu. Beliau adalah orang yang menjaga daripada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu. Sidina menjaga pada waktu itu. Sayyiduna Zakaria Nabi itu sudah alal ain waras sudah. Terus apa? Sayyidatuna Hannah ini pada suatu hari Sidin berjalan, umur sudah tua dah. Kalau harapan di si anak tuh ada lagi sudah di atas 50 sudah umur berjalan. Ketika berjalan, Sidin ini keuyuhan bernaung di bawah pohon yang besar. Ketika bernaung di bawah pohon yang besar, Sidin melihat ada seekor burung lagi hendak melahirkan. Habis itu melahirkan seekor burung ini bilang, imbang melahirkan, inya sibuk naik turun pohon. Kesan apa? Memberi makan anaknya nih, memerhatikan daripada anaknya ini. Maka Sayyidatuna Hannah melihati, ya Allah, coba aja ulun bisi anak juga, nah kayak burung itu nih. Ya Allah, coba saja ulun dikaruniai anak, niscaya ulun akan menyayangi anak ulun sebagaimana burung itu nih, menyayangi daripada anaknya. Akhirnya apa? Coba lihatlah. Pemberian Allah SWT itu banyak dari hal yang tak terduga. Ternyata dengan berkat kelahiran burung tadi, hanya melahirkan. Sidin berdoa di sana, hati beliau sungguh-sungguh minta sama Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku beserta orang-orang yang lagi putus harapan karena mengharap daripada Allah SWT. Dalam artian kalau minta lawan makhluk ini tidak ada harapan lagi dah. Kemana lagi? Kepada Allah SWT. Akhirnya harapannya cuma satu, ya Allah, mudah-mudahan belum jauh isi anak itu. Akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau pun hamil. Ketika beliau merasa daripada tanda-tanda kehamilan, maka beliau pun langsung berdoa seperti ini. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Apa judulnya? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, ulun nazarkan apa yang berada di dalam perut ulun ini khusus untuk berkhidmat daripada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Pertanyaannya, orang inilah bosnya anak bisi anak. Sekali tahu kabar bisi anak, nampak nasi minta, ya Allah artinya ulun hendak artinya di dalam parut ini bukan cuma ulun beriakan. Itu bahasa Arabnya wahab betul. Ulun beriakan itu
Kalau ini apa? Nazar tuh. Kalau memberi, kalau seandainya orang artinya ajakin aku bari. Itu bisa aja inya kada jadi memberi. Tapi kalau nazar tuh, aku nazarkan harus inya gawe itu. Inya mewajibkan atas dirinya sesuatu yang kada wajib. Nazar karena apa jadi sering Rabbi ini nazar tuh laka ma fi batni. Ya Allah, lu nazarkan apa yang dalam perut ini? Laka muharrara, cuma untukmu, untuk menjadi orang yang menjaga daripada Baitul Maqdis. Dalam artian, padahal si ini hendak benar si anak, tetapi seketika punya anak, Sidin ternyata hendaknya bukan karena Sidin, tapi karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya Sidin ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkhidmah, yang membantu suaminya untuk berkhidmah di Baitul Maqdis. Sidin juga hendak anak ini membantu daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Tetapi walaupun seperti itu, Sidin minta doa apa? Sidin tutup dengan ini, innaka antas samiul alim. Maksudnya apa? Kada berpaksaan apa doa ini kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Karena pada waktu itu nang berkhidmat di Baitul Maqdis itu lelakian aja, bebinian kereda. Sampai bebinian kira-kira kereda kaum yang lah, bebinian ada kaum di masjid lah, bebinian lah. Hah? Zaman itu kereda nang membersih dan menjaga masjid itu bebinian, lelakian. Makanya karena Sidin bernazar ini, suami Sidin Imran, Sidin langsung berpikiran, ya Allah, artinya kenapa ya maka bernazar nang itu? Maka sudah tahu nang berkhidmat di Baitul Maqdis itu cuma laki-laki, musiah anak nang keluarga bebinian. Gara-gara itu Sidin kepikiran, akhirnya meninggal dunia. Dalam artian ayahnya Siti Maryam itu meninggal pas Sidin lagi di Paru. Jadi saya lah ini lah. Tapi Sidin apa? Tetap minta. Jadi Sidin ulun nazarkan, tapi innaka antas samiul alim. Pian yang maha mendengar dan maha tahu. Dalam artian kalau berdoa itu jangan bakar rasa napa yang diberi Allah Ta'ala itu yang terbaik sudah. Kalau kamu berdoa, ya Allah, artinya orang nang isi anak, anak lakian, jangan. Oh, anak bebinian, jangan. Karena apa? Allah Ta'ala yang maha tahu. Maka Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana insya Allah akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang, apa yang terbaik bagi Sayyidatuna Hannah ini ketika meminta daripada anak. Wahakala. Karena apa? Karena kita ini bagaikan anak kecil. Ibaratnya tulang ke pasar, hendak permainan kekanakan nih. Apa misalnya anak ulun lelakian malah jadi tahu kekanakan lelakian. Ke pasar itu kan motoran, lalu anak lelakian. Sekali sampai ke pasar melihat motoran ada warna abang bagus benar. Nanggaran kekanakan neblet mainan motor warna abang, artinya bu, bah, tuh warna abang tuh nah, motor warna abang tuh bagus benar nah. Oh jadi nungguitan, napa? Jangan nak ya, nang warna hirang aja, nang hirang aja. Ada banyak warna abang. Nanggaran kekanakan dia, apa namanya lihat pena warna corak warna abang warna apa? Ini abang sudah matanya tertuju nih abang. Hujan kan ada jangan nang abang nang hirang aja. Kenapa? Karena nang kuitan ini lebih tahu nang lebih bagus nang hirang itu. Karena apa? Karena nang habang itu bannya kah atau pancul remote kontrolnya lah ada mau. Jelas saya kelah ini lah. Remote kontrolnya ada mau biar mengapa? Masukkan baterai nang 1000 watt kan itu kada mau bergerak. Jadi nang kuitan jangan hendak warna hirang aja. Nang kekanakan ini mengaras-aras beginilah kita biasanya berdoa Allah Ta'ala itu bermulasan. Hendak anak opinian datang anak lagi anak lagi oh anak lagi datang anak opinian abot juga ya Allah anak gawian makanya oh ya Allah dan ada berjodoh karena dia berjodoh ya Allah pasti nanti sudah 2 tahun 3 tahun 4 tahun oh ya Allah minta doa Allah Ta'ala dengan doa yang mana di sana kita minta diserahkan yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Karena di antara daripada sunnatullah, Allah Ta'ala itu akan memberi kepada hambanya apa yang terbaik dan melebihkan lagi apa yang terbaik bagi orang tersebut. Dan insya Allah makna ini insya Allah akan kita fahami lebih mendalam lagi ketika kita membaca daripada firman-firman yang setelahnya.
di dalam surah Al-Imran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan berhubungan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada al-insaf, at-taufiq, al-hidayah, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diviralkan, dikenalkan kepada para malaikatnya, para anbiya-nya, orang-orang yang besar, orang-orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan perhubungan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada perasaan di tempat-tempat yang diistijabah daripada doa, di antara daripada tempat yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa adalah ma ba'dal asr ini, setelah daripada asr ini yang dinamakan sa'ah Fatimiyah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurdi bahwasanya di hari Jumat ini kata beliau ada 41 tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 41 waktu yang diijabah oleh Allah taala. Pintar banyak-banyak di hari Jumat ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan daripada doa-doa kita. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ini kabulkanlah daripada doa kami, kabulkanlah daripada hajat kami, berikanlah daripada solusi di dalam setiap permasalahan kami, apapun yang kami pinta ya Allah berikanlah yang terbaik daripada itu semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan min abghata waj'al sayyi'atina sayyi'atin min ahbabta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.